Bertemu lagi dengan saya Rifhan Sabuna. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita kembali lagi untuk melihat atau kita mereview tata gereja reformasi, ya, tata gereja reformasi secara khusus pada kesempatan kali ini dari pasal yang ke-31 sampai dengan 33. Jadi kita akan coba melihat 3 pasal dari tata gereja reformasi. Di pasal yang ke-31 berbicara tentang naik banding kepada perkumpulan yang lebih luas. Ini ada berbicara tentang naik banding. Kalau kita memahami kata naik banding, biasanya kita akan berusaha untuk mencari makna ini dari segi bahwasanya ada ketidakpuasan terhadap suatu permasalahan, ya, maka ada istilah naik banding. Akan tetapi dalam hal perkumpulan gereja ini dikatakan naik banding kepada perkumpulan yang lebih luas. Ini bukanlah suatu hal yang berkaitan dengan ketidakpuasan ataupun berkaitan dengan suatu hal yang dimana saya atau seseorang atau majelis gereja butuh kejelasan yang akurat atau butuh kemenangan yang akurat. Bukan begitu maksudnya. Melainkan naik banding dalam hal ini ialah apabila dalam rapat-rapat majelis gereja ada hal-hal yang tidak dapat diputuskan, yang tidak mampu diputuskan oleh majelis gereja secara rapat majelis gereja, maka ia berhak untuk mencari keputusan dari rapat yang lebih luas. Dikatakan dari perkumpulan yang lebih luas, artinya berkaitan dengan naik banding ini ingin mencari jawaban atau ingin mencari keputusan dari pendapat yang lebih luas. Artinya seandainya majelis gereja belum mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan kesimpulan di dalam majelis gereja itu, maka dia berhak untuk naik banding dalam hal mencari jawaban dengan pendapat yang lebih luas, yaitu dari majelis gereja yang lain, dari rapat klasis atau dari rapat sinode. Dan di sini yang harus dipahami betul bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan dari suara terbanyak di dalam rapat, baik rapat klasis maupun rapat sinode. Artinya yang paling penting adalah bahwa semua suara terbanyak akan menjadi penentu, akan dipandang tetap dan akan dipandang menjadi keputusan yang mutlak. Artinya memang dalam rapat yang lebih luas maka akan banyak pertimbangan, banyak masukan yang akan diberikan terhadap suatu masalah, dan itulah hasil daripada bandingan atau naik bandingnya tadi. Maka keputusan atau suara yang terbanyak berdasarkan kesepakatan bersama itu yang harus diterima. Dan itu juga yang harus dijadikan patokan di dalam menerima keputusan itu. Dan keputusan itu berlaku dan harus diterima. Karena ini bukan keputusan sendiri atau keputusan sepihak dari seorang pendeta atau dari suatu majelis yang lain. Tetapi ini adalah keputusan bersama. Dan itu yang harus dipahami, bahwasanya melakukan sidang yang lebih luas tidaklah membuat suatu kesepakatan atau suatu permasalahan itu menjadi lebih memenangkan orang atau memenangkan suatu jemaat yang menaik bandingkan permasalahan. Bukan di situ maksudnya, tetapi mencari keputusan atau menaik bandingkan permasalahan artinya agar dapat keputusan ataupun dapat masukan dari yang lebih luas dari jemaat-jemaat atau majelis-majelis atau pendeta-pendeta dari klasis atau
tempat-tempat lain untuk mereka bisa menimbang, memberi masukan dan nasihat. Nah, nasihat yang terbanyak, nasihat yang dianggap paling baik oleh semua anggota sidang itulah yang akan diterima. Jadi itu maksud dari pasal yang ke-31. Di pasal yang ke-32 dikatakan pengutusan kepada perkumpulan yang lebih luas. Saya ulang, pengutusan kepada perkumpulan yang lebih luas. Dalam hal ini, setiap adanya perkumpulan yang lebih luas, yaitu kalau kita bisa katakan ada klasis, sinode provinsi dan sinode umum atau sinode nasional. Maka setiap kali ada kegiatan yang lebih luas atau perkumpulan yang lebih luas, maka harus ada yang namanya pengutusan. Pengutusan kepada perkumpulan artinya seorang majelis gereja, dalam hal ini penatua atau pendeta, sebelum ia mengikuti rapat atau sidang klasis atau rapat klasis, sidang sinode, maka ia terlebih dahulu harus mendapatkan surat pengutusan dari majelis gereja baru bisa mengikuti. Begitu juga dia mengikuti sidang sinode harus ada surat pengutusan. Artinya kalau dia mengikuti klasis maka surat pengutusannya dari majelis gereja. Kalau ia mengikuti sinode maka surat pengutusannya dari klasis. Jadi itu yang dipahami. Jika ia mengikuti sinode nasional maka surat pengutusannya dari sinode provinsi. Jadi orang-orang yang diutus mereka harus memiliki surat pengutusan. Yang berikut bahwasanya seorang yang diutus seandainya dia adalah orang yang dalam hal ini sedang dipermasalahkan atau memiliki permasalahan di dalam jemaatnya, ya, atau jemaat itu punya permasalahan, mereka atau majelis gereja atau jemaat atau orang tersebut dia tidak punya hak untuk mengambil keputusan. Itu yang harus digarisbawahi juga. Mereka tidak punya hak untuk mengambil keputusan. Mereka punya hak suara untuk mengutarakan permasalahan yang ada. Nanti perkumpulan yang lebih luas, baik misalnya klasis atau sinode, perkumpulan inilah yang akan memutuskan perkara yang dialami orang tersebut atau jemaat, suatu jemaat. Jadi dalam hal ini jemaat atau perorangan mereka hanya mengikuti boleh, tapi tidak punya hak suara. Mereka boleh berbicara tetapi hanya mengutarakan permasalahan. Itu yang harus dipahami. Nah, dalam hal pengutusan ada banyak hal yang bisa atau diberikan atau syarat bagaimana bentuk-bentuk pengutusan bisa di dalam unsur atau surat-surat, unsur dalam surat yang mengutus bisa diberi, yaitu nama gereja atau klasis yang mengutus, nama para utusan dan jabatannya, nama tempat dan waktu rapat yang akan dihadiri. Jadi dalam unsur-unsur surat yang harus dibuat pada saat melakukan atau ingin mengirim utusan ke dalam suatu perkumpulan yang lebih luas, juga ada bentuk atau urutan atau unsur-unsur di dalam surat tersebut, ya. Jadi tidak hanya sekedar diutus tapi ada surat yang harus juga diberikan ke dalam perkumpulan tersebut. Jadi orang-orang yang diutus harus membawa surat, maksudnya dia menjadi perwakilan dari klasis ini atau dia menjadi perwakilan dari jemaat ini untuk mengikuti persidangan ataupun perkumpulan yang lebih luas. Itu yang dimaksudkan di dalam pasal yang ke-32. Dan di pasal yang ke-32 ini berbicara tentang, pasal yang ke-33 berbicara tentang surat-surat pesanan dan usulan-usulan. Nah, artinya dalam setiap suatu perkumpulan, baik itu klasis, baik itu sinode maupun sinode umum atau sinode nasional,
pasti ada yang namanya usulan-usulan. Pasti ada yang namanya pokok-pokok permasalahan. Nah, penting untuk diingat bahwasanya usulan-usulan atau pokok-pokok permasalahan yang hendak disampaikan di dalam suatu perkumpulan atau rapat, ya, penting untuk melihat terlebih dahulu tentang keputusan-keputusan yang lalu, tentang rapat-rapat yang lalu, apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah pernah diambil dalam sidang, itu penting untuk diketahui oleh majelis gereja, sehingga jangan sampai ada usulan-usulan yang sudah dibahas kemudian hendak dibahas lagi. Jadi makanya penting untuk majelis gereja memahami atau mengetahui hasil-hasil sinode sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya harus dipahami, rapat-rapat klasis sebelumnya harus juga diketahui, sehingga apa? Sehingga tidak ada permasalahan atau usulan-usulan yang lalu kemudian dimasukkan kembali. Artinya usulkanlah hal-hal yang terbaru kalau bisa demikian. Nah, apakah hal-hal lama tidak boleh diungkapkan kembali? Dalam tata gereja ini dikatakan boleh saja diusul hal-hal yang lama jika memang hal itu dipandang belum memuaskan di dalam keputusan yang sebelumnya. Apa yang telah diselesaikan dahulu tidak boleh dikemukakan lagi kecuali jikalau perlu, bahannya dianggap perlu. Jadi jika memang perlu sekali untuk dibahas kembali maka diperkenankan, tetapi jauh lebih baik tidak perlu dibahas kembali jika memang sudah ada keputusannya. Jadi itu yang berkaitan dengan surat-surat pesanan dan usulan-usulan di pasal yang ke-33. Jadi ini untuk kesempatan kali ini 3 pasal yang merupakan pasal-pasal dari Tata Gereja Reformasi, pasal 31, 32 dan 33. Semoga ini bisa membantu kita untuk lebih memahami lagi tentang Tata Gereja Reformasi. Akhir kata saya ucapkan Shalom.